Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dha'afa fi Ramadan al-hasanat wa maha fihi al-khati'at wa rafa'a as-sa'imin fi a'zami darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mu'ayyid bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ma damat as-samawati. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimun yarhamkumur rahman, irhamu fil ardh wa yarhamkum man fis sama. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa dzalika masyahid. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Raya Utama, Panitia Milenial Smartland Ramadan Virtual SMK Raya Utama yang kami hormati, Bapak, Ibu guru serta staf SMK Raya Utama yang berbahagia, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi, santriwan, santriwati SMK Raya Utama yang berbahagia dan yang kami cintai. Semoga Allah selalu menjaga kita dari segala mara bahaya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal amalia kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan jutaan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, yaitu nikmat sehat. Tapi yang paling utama adalah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sampai pada bulan Ramadan, yaitu bulan yang ditunggu oleh umat Islam pada khususnya. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan pada zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dengan membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita semua nanti diakui umatnya dan akhirnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas materi yang keempat ini, pada materi Smartland Milenial Ramadan Virtual SMK Raya Utama, izinkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan pakaian seadanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah kita dalam belajar, khususnya belajar tentang keagamaan. Hadirin dirahmati Allah, materi kita saat ini yaitu tentang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini bisa diambil, ini adalah diambil dari ayat surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya adalah a'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Tapi garis bawahi di sini bukan hanya kepada manusia, tapi rahmat lil alamin ini adalah segala yang ada di alam. Itu disebut dengan makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk adalah masyaallah, segala sesuatu selain Allah itulah yang disebut makhluk. Manusia, hewan, binatang, bahkan jin, setan dan sebagainya. Ini adalah yang disebut dengan rahmat.
Aktualisasi Islam rahmatan lil alamin, bukan sekedar wacana, melainkan Islam autentik yang pernah diteladankan oleh Rasulullah SAW melalui kesuksesan dalam mengemban 5 peran profetik beliau. Yang pertama adalah beliau sebagai syahidan. Apa itu syahidan? Syahidan adalah saksi dan pemberi bukti atas kebenaran Islam. Karena Rasulullah sendiri adalah bukti autentik yang sangat autentik. Itu adalah Rasulullah SAW, bukti kebenaran Islam. Yang kedua adalah mubasyiran. Islam adalah mubasyiran. Nabi adalah mubasyiran. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai mubasyiran atau pembawa kabar gembira. Atau sering kita kenal dengan istilah motivator. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah sebagai nadhiran. Selain membawa kabar gembira, Nabi Muhammad adalah nadhiran, pembawa peringatan, atau sebagai penegak keadilan. Itulah Islam. Kebaikan balas dengan kebaikan, dengan dikabarkan dan kabar gembira dengan surga. Tapi nadhiran, selain memberi kabar gembira, nadhiran, memberi peringatan atau penegak keadilan. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah sebagai da'iyan ila Allah. Da'iyan ila Allah adalah menyeru kepada agama Allah. Baru yang terakhir, yang kelima adalah sirajan munir. Nabi Muhammad adalah cahaya yang memberikan pencerahan, atau yang kita sering sebut adalah sebagai inspirator. Seperti salawat-salawat yang kita lantunkan. Anta badrun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqul. Itulah Nabi Muhammad. Anta syamsun, kau laksana matahari. Anta badrun, engkau laksana rembulan. Anta nur faqul, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Itulah Rasulullah SAW sebagai bukti keautentikan yang membawa ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti 5 peran autentik Rasulullah seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila ilahi bi'idni wa sirajan munira. Ini adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Hai Nabi, sungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, untuk jadi penyeru pada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi sekalian. 5 peran profetik ini dituntaskan dengan mendeklarasikan diri sebagai seorang pendidik sekaligus penyempurna akhlak manusia. Karena nama buistu diutammima makarim. Sungguhnya Nabi Muhammad itu diutus adalah sebagai penyempurna. Tugas Nabi Muhammad SAW memang bukan sekedar menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi juga menjadi teladan mental, spiritual, dan moral paling ideal bagi umat manusia. Dengan sunnahnya, Nabi Muhammad tampil sebagai penjelas ayat-ayat dalam bentuk amal nyata. Karena itu wujud Islam rahmatan lil alamin itu adalah wujud dan kepribadian beliau yang sangat betul. Hadirin dirahmati Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan, Ar-Rahimu yarhamhumur Rahman, irhamu man fis sama, yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang kasih sayang dan dikasih sayangi oleh Allah, rahmatilah makhluk yang ada di muka bumi. Niscaya zat yang ada di langit akan merahmati kalian. Hadis ini biasa disebut dengan al-musalsal bil awwalin. Kenapa begitu? Karena biasanya para syekh, para guru kita
menerangkan kepada muridnya. Ini adalah hadis yang pertama yang diterangkan kepada muridnya sebagai pengenal tentang hakikat apa itu rahmat lil alamin, agar mereka optimis dengan rahmat Islam itu sendiri, sehingga mereka bermuamalah dengan baik, bisa bermuamalah hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal a'lam. Begitulah Islam mudah dan tidak menyulitkan. Islam itu ringan, tidak memberatkan. Islam itu indah, tidak menyebutkan. Islam itu elok, tidak untuk menghalau. Islam itu selalu bersyukur, tidak mengajak untuk kufur. Islam itu damai, tidak merusak perdamaian. Islam itu tentram dan memberikan kemudahan. Itulah Islam. Ya, secara mudah saja, Islam adalah dari mana kita mendapatkan angka 10. Bukan 5 tambah 5 menjadi 10 kan. Tapi 10 itu bisa didapatkan dengan 2 ditambah 8, bisa dengan 9 ditambah 1, 5 ditambah 5, 4 ditambah 6 sama dengan 10, dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya adalah bagaimanapun kegiatan atau kita umat Islam melakukan kegiatan, misalnya sholat, ada yang subuhnya menggunakan kunut, ada yang tidak menggunakan kunut. Ketika tahiyat, ada yang jarinya ajek atau tetap, ada juga jarinya yang bergerak. Ada yang dari golongan Nahdlatul Ulama, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Tapi satu tujuan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu keridhaan Allah Subhanahu. Itulah Islam. Bukan 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi dari berapakah menjadi angka 10. Itulah Islam. Hadirin sekalian ini, dalam menghadapi pandemi kita atau saat ini yang sedang melanda di daerah kita, kita memang boleh berhati-hati, sangat harus berhati-hati. Tapi ingat, kita tidak harus terlalu takut untuk menghadapi, karena di dalam diri kita itu mempunyai tameng dengan zikir, dengan sholat. Itu adalah tameng kita dengan husnuzan, positif tinggi kepada Allah. Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah itu pasti mempunyai hikmah yang luar biasa. Seperti dalam Al-Quran dijelaskan, alladzi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Ya Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau bahkan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci, maka pelihara kami dari dosa. Tapi khusus hikmah-hikmah ini diperoleh dengan bagi orang-orang yang berpikir tentang apa yang diciptakan. Karena setiap yang diciptakan Allah itu pasti memiliki manfaat, hikmah yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena dalam Al-Quran sendiri ada beberapa nama surat yang diabadikan. Dari nama-nama surat itu adalah makhluk-makhluk kecil yang diciptakan oleh Allah. Jadi dalam surat tersebut antara lain adalah surat An-Naml, atau artinya semut. Dengan Allah menyebutkan An-Naml dijadikan satu surat dalam Al-Quran, itu adalah bukti bahwa apabila kita bisa mencari hikmah di balik diciptakannya sendiri, pasti itu luar biasa.
Yang kedua adalah surat Al-Ankabut, laba-laba. Laba-laba ini kita luar biasa kalau kita teliti, ya. Karena ciptaan Allah pasti ada manfaatnya, ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Selain Al-Ankabut juga ada surat An-Nahl atau disebut dengan lebah. Apalagi kalau kita teliti, lebah ini adalah luar biasa, makhluk kecil ciptaan Allah yang luar biasa. Di mana lebah berada, di situ dia tidak melakukan hal yang merugikan. Karena di manapun lebah ini hinggap, tidak ada ranting yang patah karena hinggapannya. Tapi setiap yang dikeluarkan oleh lebah ini adalah manfaat yang luar biasa, yaitu madu. Beda dengan yang dikeluarkan oleh manusia. Jadi kalau dikeluarkan oleh manusia ini hal-hal ini, karena di dalam diri manusia itu mempunyai 9 lubang, dan lubang-lubang itu adalah penghasil dosa yang luar biasa. Ya, dengan diibaratkan yang dikeluarkan oleh lubang-lubang yang ada di diri kita, yang 9 itu adalah hal-hal yang jorok dan jijik. Tapi apa yang dikeluarkan oleh lebah ini adalah hal yang luar biasa, manfaatnya yang luar biasa, manfaatnya yang luar biasa, baik diri mereka ataupun selain dari mereka, yaitu khususnya bagi manusia, yaitu madu. Nah, dari beberapa surat ya dalam Al-Quran yang menggunakan nama-nama makhluk ciptaan Allah yang sangat kecil itu bisa kita ambil manfaat. Apalagi kalau kita bisa mengambil hikmah dari pandemi yang sekarang. Sedangkan hikmah yang dapat kita ambil dari situasi yang sekarang ini adalah, ya, paling nggak kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terpaku dengan hal duniawi, tapi ada yang lebih utama selain dunia itu, yaitu dengan kehidupan ukhra. Ya. Seperti dalam istilah tasawuf, istighnia bisyai, istighnia an syai. Apa maksudnya? Yang sering kita lakukan adalah kita terperangkap dengan istighna bisyai, bukan istighna an syai. Jadi kalau kita istighna an syai, insyaallah kita merasa cukup. Bukan kita mencari-cari kebutuhan sehingga menjadi cukup, tapi setiap yang ada di dalam diri kita itu kita anggap cukup. Insyaallah dengan menghadapi pandemi seperti ini, walaupun dengan keadaan seperti ini, kita merasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebutuhan kita sehari-hari. Amin. Siswa-siswi SMK Daya Utama itu, selama ini seperti yang kita ketahui, globalisasi telah merubah fitrah manusia menjadi orang individu yang lain atau menjadi individualis. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing tanpa memperdulikan orang lain. Seolah-olah dia menjadi pengusaha dunia, penguasa dunia. Selama ini manusia dibutakan dengan harta benda, punya pangkat, punya jabatan, dan merasa status sosial yang sangat tinggi. Mereka lupa diri dan terlalu mencintai dunia. Mungkin dengan diturunkannya atau diciptakannya makhluk sekecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ini, membawa kita kesadaran bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang selanjutnya
Kalau kita lihat dari segi keagamaan, awalnya mungkin kita tidak tahu atau tahu tapi tidak sadar. Sekarang kita dipaksa kembali kepada fikih, karena dalam fikih pasti di dalam bab pertama itu pasti dibahas tentang thaharah, tentang kebersihan. Nah, dengan pandemi ini mudah-mudahan kita sadar bahwa pentingnya kebersihan. Walaupun sudah lama dalam Islam menjelaskan tentang kebersihan, bagaimana cara wudu, tayamum, istinja dan sebagainya. Ini adalah semua tentang kebersihan. Dan di sosial media pun sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong belajar ilmu pengetahuan dalam hal keagamaan melalui pandemi seperti ini. Yang selanjutnya di dunia pendidikan, apalagi hikmah yang bisa diambil adalah yang pertama, ini khusus bagi bapak ibu guru yang biasanya menyampaikan tentang IT, tentang teknologi. Dengan adanya pandemi seperti ini, kita work from home learning, dan kita dituntut stay at home mau tidak mau. Bagi kita para pengajar, para guru, kita berlomba-lomba untuk membekali diri kita dengan teknologi yang berguna bagi pembelajaran. Bagaimana belajar kita menjadi menyenangkan walaupun tidak melalui tatap muka dan sebagainya. Ini dibagi begitu. Bagi para siswa-siswa, yang pertama, hikmah yang bisa diambil adalah kita lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan orang tua. Yang selama ini kita tidak pernah belajar dengan orang tua. Dengan adanya pandemi ini, jadi kita belajar dengan orang. Dan orang tua pun bisa monitoring anaknya secara konsisten pasti. Orang tua mereka juga di rumah. Dengan adanya stay at home, orang tua di rumah, anak di rumah, belajar di rumah. Jadi orang tua lebih banyak meluangkan waktu untuk mendidik anaknya, untuk memonitoring dan mengawasi terhadap perkembangan belajar yang berlangsung. Yang selama ini mungkin orang tua nggak tahu seberapa anak saya belajar seperti apa dan sebagainya. Dan banyak sekali manfaat-manfaat, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi virus COVID-19 ini. Ya, yang paling yang sekarang lah, yang sudah viral sekarang. Bagi orang-orang yang bisa mengambil manfaat, hikmah dari situasi seperti ini, salah satunya adalah para youtuber yang sering kita kenal. Itu contohnya saja. Di daerah Bekasi ada akun Bekatul, Bekasi Tulen. Ini terkenal dengan parodi khas Betawinya. Itu muncul kan karena COVID-19. Di Jawa ada channel YouTube Klaten yang dikenal dengan khas Mbah Minton. Ini mulai naik ketika saat-saat seperti ini. Jadi tidak ada yang mungkin. Apa yang diciptakan Allah pasti ada hikmah dari itu. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah itu, bisa memikirkan apa yang diciptakan Allah. Dan keempat yang paling penting adalah kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik kita. Karena hanya dengan makhluk yang ciptaan Allah yang sekecil itu, yang tidak kelihatan oleh mata, dapat memporak-porandakan kesombongan manusia yang telah berjuang dengan dunia. Dan masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Hadirin dirahmati Allah, siswa-siswi dan pada yang utama, santriwati ya, dan yang salah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan pesan terakhir sebelum video ini tutup,
Ini semua bukan kerugian, semata-mata bukan kerugian. Walaupun ini dibilang kerugian, ini hanya kerugian dunia, bukan kerugian akhirat. Kita ambil hikmah, tapi yang paling utama adalah kita perbaiki tujuan hidup kita. Yaitu satu, tujuan hidup kita adalah satu, rahmat lil alamin. Walaupun berbeda-beda, tapi sama tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi tujuan kita. Lawan mereka, lawan virus corona, jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut. Berhati-hati boleh, tapi jangan terlalu takut. Lawan mereka. Karena kita mempunyai tameng, orang muslim mempunyai tameng. Ad-du'a usilah. Karena doa adalah senjatanya orang. Tameng kita dengan doa. Tameng kita dengan istighfar. Tameng kita dengan sedekah, dengan sholawat, dengan zikir. Dan kita bekali hidup kita dengan husnudzon kepada Allah. Dan kita tidak boleh berputus asa, karena kita yakin bahwa keadaan ini akan cepat berlalu. Karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Seorang lagi, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nama Allah serius. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir, dan mudah-mudahan keluarga besar SMK Daya Utama selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya. Marilah kita tutup dengan وبارك لنا الله في كسبنا وهل يقول سيئات وبارك لنا الله في جميع كسبنا وهل يقول سيئات وبارك لنا الله في جميع كسبنا وهل يقول سيئات ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.